Engkaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung di dalam ibadah tengah minggu Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya malam hari ini Bapak mau supaya saudara dan saya mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam pengucapan syukur ada kekuatan, ada berkat yang besar, ada kasih yang melimpah. Bapak Ibu siap diberkati? Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima minyak sebagai tanda di mana saudara dan saya diurapi sebagai tanda kemuliaan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang. Agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak berkati Pak Yohanes Wibowo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menyembuhkan, memulihkan, mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kasih karunia-Mu kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin.
Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Aba ya Bapa. Kami bawa kerinduan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Karena Roh-Mu yang menuntun setiap kami ya Bapa. Maka kami bawa ucapan syukur kami bawa pujian penyembahan kami. Sebab Kaulah Tuhan yang selamatkan kami, Kau yang pulihkan kami Tuhan. Dan darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa yang terbaik, kami bawa pujian penyembahan kami bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan mengucap syukur kita angkat pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sama-sama angkat suaramu katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami bawa terima kasih kami Tuhan, ucapan syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang pulihkan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi segala pujian hanya bagi-Mu Yesus.
Katakan dengan apakah ku balas Tuhan? Apakah ku balas kasih-Mu? Segala kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Katakan dengan apakah? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari puji dan sembah Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ini saatnya naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan. Sebab Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan pencipta segalanya. Kami bersyukur. Kami mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati urapan-Mu ya Tuhan mengalir dalam hidup kami. Kami buka hati kami ya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kami. Penuhi setiap kami ya Bapa dengan urapan yang baru. Pujilah nama-Mu.
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, oh Tuhan, buat anugerah-Mu, Yesus melimpah. Kami sembah, kami sembah, kami puji, oh Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kasih-Mu terbesar dalam hidup kami ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dari segalanya dalam kehidupan kami. Sebab nyata kasih-Mu Tuhan, begitu dalam, begitu lebar kasih setia-Mu. Pujilah nama-Mu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang menguduskan kami. Oleh firman-Mu kami diberi kekuatan. Firman-Mu penuh kuasa dan firman-Mu pasti terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Bapa, biarlah malam hari ini Engkau berbicara bagi anak-anak-Mu. Kami percaya firman-Mu yang memberi kekuatan, firman-Mu yang menyembuhkan, dan tidak ada yang mustahil apa yang Kau kerjakan bagi kami. Anak-anak-Mu di rumah, urapilah mereka melalui roh yang kudus yang ada dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuntun kami dalam pemberitaan firman ini. Berikanlah kami telinga seorang murid, dan kami percaya firman-Mu pasti terjadi dan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saudara siap diberkati malam hari ini? Dan kita percaya kuasa Tuhan sampai ke rumah saudara. Saat ini kita dibatasi oleh situasi kondisi yang buat kita menyulitkan untuk bertemu, tapi kasih Tuhan tidak bisa dihambat, tidak terbatas. Saudara dan saya anak yang dikasihi Tuhan.
Katakan amin untuk itu. Saudara siap menerima kebenaran firman? Judul hari ini adalah kasih yang mendidik. Katakan bersama saya, kasih yang mendidik. Ya. Kasih itu murah hati, kasih itu pasti, tapi kasih itu juga tegas bagi kita, bagi saudara dan saya. Kita akan membuka dari Galatia 4, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Bapa. Katakan amin. Di sini dikatakan bahwa semua anak-anak yang belum akil balik, semua anak-anak yang belum akil balik di dalam pengawasan, yaitu pengawasan di mana? Di bawah hukum Taurat. Dikatakan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Katakan menebus. Ketika saudara dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus melalui darahnya di kayu salib, itu saudara dan saya sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Yesus menebus mereka, yaitu bangsa Israel. Dan kita yang sekarang menjadi anaknya. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, dia adalah milik Bapa, dalam kuasa Bapa. Tetapi ketika jatuh di dalam dosa, dia tetap milik Bapa, tetapi dalam kuasa dosa. Itu sebabnya Yesus datang untuk menghapus dosa supaya saudara dan saya menjadi orang yang dikasihi Bapa. Amin. Dan saudara adalah ahli waris. Ketika saudara merasakan kasih Bapa bukan karena hebat kita, bukan karena kita baik, tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Semua apa yang dikerjakan buat saudara dan saya. Artinya tidak ada upaya kita. Kita hanya menerima. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, Dia yang masih memiliki kita, tetapi kita di dalam kuasa dosa. Dia tebus melalui anaknya Yesus Kristus. Itu karena kasih. Tapi ingat saudaraku, bahwa kasih itu bukan hanya tentang janji. Tapi kasih juga mendidik kita. Kasih itu tegas, tidak toleransi. Katakan amin. Itu sebabnya kita sama-sama akan membaca Galatia 3, Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudaraku, ketika kita masih bangsa Israel masih di bawah hukum Taurat,
sebelum akil balik, dia menjadi anak-anaknya yang dikuasai, diwalikan oleh hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita sudah menjadi anaknya. Dalam bahasa aslinya itu huios. Tetapi ketika di dalam perwalian, itu nepios, masih anak bayi, infant. Kita sekarang sudah menjadi anaknya dan menjadi ahli warisnya, tetapi juga Tuhan mau mendidik saudara dan saya. Amin. Di dalam banyak terjemahan dikatakan bahwa dididik adalah sama dengan instruksi, sama dengan koreksi. Ketika kita dikoreksi sama dengan kita ditegur, dan baru disiplin. Saya mau katakan kepada saudara, Bapak kita tidak akan menegur kita dengan penyakit. Karena penyakit kita lah yang ditanggung Yesus dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan tidak menegur kita dengan penyakit, Tuhan tidak menegur kita dengan masalah. Tapi Tuhan mengajar kita disiplin. Ketika kita tidak melakukan perintah, dia tidak marah. Dia koreksi kita. Tetapi kadang-kadang kita dikoreksi, banyak orang yang tidak terima. Banyak orang yang tidak mau dikoreksi. Karena itu diperlukan kerendahan hati untuk supaya kita bisa dikoreksi. Kalau saudara hari ini juga belum bisa dikoreksi, Tuhan akan tegur saudara. Tegur dengan apa? Dengan diajarin, dengan baik-baik. Saudara ingat bahwa ketika Petrus ditegur sama Yesus, di Matius 14 ayat 28, kalau memang kau itu Tuhan, suruhlah aku datang. Kata Yesus, datanglah. Tapi ketika Petrus fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas badai. Saya mau katakan kepada saudara, apapun masalahmu, apapun yang sekarang kau hadapi, ketika kita fokus sama Yesus, engkau pasti bisa melewati. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang kau hadapi sekarang. Lebih baik engkau berserah pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah bahwa Dia akan bertindak. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, termasuk masalahmu, amin. Saudara, anak yang dikasih, itu sebabnya Tuhan mau juga kita disiplin. Amin. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah takut dengan keadaanmu. Jangan pernah bimbang, ragu dengan Yesus yang ada dalam hidupmu. Amin. Di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima, apa yang harus kita kerjakan ketika Bapa mendidik kita. Ibrani 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya sudah katakan Tuhan tidak mendidik kita dengan sakit penyakit, tidak dengan persoalan. Tetapi Dia mendidik kita disiplin. Kalau kita baca ini di New King James-nya, God discipline His Son. Tuhan mendisiplin anak-anaknya. Amin. Ketika kita disiplin oleh Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dikatakan dalam firman Tuhan, dan janganlah putus asa. Tuhan tidak mendidik kita dengan keras, tapi Tuhan mendisiplinkan kita. Apa yang didisiplinkan kita? Yaitu iman saudara dan saya. Kadang kita berbicara di ayat yang pertama, dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Kita mempunyai saksi iman. Saudara bisa baca itu di Ibrani 11.
Ketika kita dididik oleh Tuhan, Tuhan mau kita fokus kepada Dia. Di ayat keduanya dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin iman saudara dan saya. Itu yang mau didisiplinkan Tuhan. Tuhan tidak berdisiplin dengan hal-hal yang tidak enak. Jadi ketika saudara disiplin oleh Tuhan, jangan putus asa. Saudara ingat cerita Daud. Daud diurapi oleh Nabi Samuel umur 15 tahun. Kapan Daud menjadi raja? Umur 30 tahun. 15 tahun dia disiplin oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa memimpin menjadi raja. Artinya apa? Apa yang dikerjakan bagi Tuhan ke kita, itu adalah mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Sama seperti Yusuf, umur 17 tahun dia dijual ke Israel. Dijual ke Mesir, maksud saya. Umur berapa Yusuf jadi pemimpin di Mesir? Umur 13 tahun dia. Jangan putus asa, yang pertama saudara. Ketika saudara putus asa, Tuhan tidak pernah ninggalin saudara. Karena apa? Didikan Tuhan, disiplin Tuhan itu membuat engkau kuat. Katakan amin. Iman perlu disiplin, saudaraku. Bagaimana caranya mendisiplin? Nanti kita lebih dalam. Kita sama-sama belajar, Tuhan sendiri akan mengajar kita. Melalui Roh Kudus. Saya percaya ini. Saudara dimanapun mendengarkan kabar baik ini, dari mimbar ini selalu bicara tentang kasih Tuhan. Kasih itu juga tegas, kasih itu juga mendisiplin saudara. Amin. Yang kedua, poin yang kedua, ketika saudara, yang pertama saudara jangan putus asa. Yang kedua, di ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kata menghajar itu disiplin. God disiplin. Tuhan mendisiplin orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara dan saya anaknya yang dikasihi Tuhan. Makanya dia mau kita disiplin. Makanya dia mau kita ikuti perintahnya. Ikuti instruksinya. Kita mau terima dikoreksi. Mau terima ditegur. Bagaimana Tuhan menegur kita? Ingat ketika Petrus jatuh ke air, Tuhan tegur dia. Mengapa engkau kurang percaya? Itu. Supaya apa? Supaya iman kita terus fokus kepada Yesus. Itu yang maksud saya disiplin. Kenapa engkau kurang percaya? Kita diajar sama Tuhan. Supaya kita mempunyai kerendahan hati. Mau disiplin iman kita. Ini berbicara tentang disiplin iman Bapak Ibuku. Dan Tuhan mendisiplin saudara karena dia punya tanda bahwa engkau dan aku anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Yang ketiga, di ayat yang ke-8 dikatakan selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Yesus datang memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Amin. Dikatakan selanjutnya dari ayah kita, dari Bapa kita, Father or our flesh. Bapa daging. Dia mengajar kita melalui daging. Amin. Tapi Tuhan mengajar saudara melalui roh.
Karena rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak. Karena dia menganggap kita anaknya, kita sudah diangkat menjadi anaknya. Itu sebabnya kita siap disiplin dan jangan putus asa. Saya mau tanya sama saudara, adakah anak saudara ketika ada di mall, mau beli mainan tiba-tiba nangis? Apa yang saudara rasakan? Saudara pasti mau membelikan anakmu mainan. Tetapi coba perhatikan, kalau ada anak orang nangis minta beli mainan, saudara marahin. Itu urusannya panjang. Bisa urusannya dengan orang lain, dengan bapaknya. Karena kita anaknya, kita didisiplin oleh Bapa. Alkitab mengatakan, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu. Kalau bicara soal ditegur dan dihajar, jangan pernah takut. Itu Tuhan mau disiplin saudara. Dia mau kita disiplin. Dia mau kita ikuti apa perintahnya. Apa koreksi yang dikoreksi kepada kita. Dia tegur kita dan dia disiplin kita. Amin. Jangan putus asa, dan saudara adalah, yang kedua adalah saudara dan saya tanda sebagai anaknya. Bagaimana Tuhan mendidik kita. Amin. Tuhan mendidik iman kita. Saya juga dididik Bapak Ibu. Kita semua dididik oleh Tuhan. Bukan berarti saya tidak dididik, kita dididik. Supaya lebih mengandalkan Dia, lebih percaya sama Dia. Untuk bicara percaya mudah, tetapi melakukannya perlu proses Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Di dunia ini tidak ada yang instan. Kalau Bapak Ibu hari ini mendengar kabar baik, jangan keraskan hatimu. Tuhan mendidikmu dan mendidik kita untuk kebaikan kita, bukan kebaikan orang lain. Amin. Jadi Bapa mendidik saudara dan saya melalui roh. Bukan melalui daging. Dari Bapa kita, Father our flesh, kita dididik melalui daging. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ketika saudara dan saya dididik Tuhan, ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa ragu. Saya mau katakan kepada saudara, apa yang Tuhan didik bagi saudara dan saya, Tuhan tahu benar kemampuan kita. Ketika kita diterima menjadi anaknya, percaya atau tidak, saudara dan saya akan diproses. Dia mengasihi saudara dan saya. Ia mau kita dewasa. Kita secara umur sudah dewasa, tetapi rohani kita, Dia mau kita rohaninya lebih dewasa. Dia bimbing rohani kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Dia tegur kita. Kenapa engkau kurang percaya? Habitatnya manusia percaya karena melihat, tapi Tuhan bilang enggak gitu. Percaya dulu, baru saudara melihat. Apapun yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Maka hal itu engkau akan menerimanya. Amin. Saya mau sampaikan kepada saudara, ketika kita dikoreksi Tuhan, kita harus terima. Kadang-kadang kita nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Ada yang ngeganjel di kita. Kita menganggap sesuatu lebih benar dari orang lain. Kita menganggap kita sudah melakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Kita harus rendah hati ketika Tuhan koreksi kita. Amin. Saudara masih ingat bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan aku. Amin. Itu sebabnya yang pertama tadi jangan putus asa. Yang kedua bahwa engkau tandanya anak yang dikasihi Tuhan.
Jangan seperti anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu anak-anak liar yang tidak mau dididik. Tuhan sudah berbicara kepada saudara dan saya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin imanmu. Supaya menjadi sempurna imanmu. Amin. Saya juga dididik sama Tuhan. Didikan kita yang ada di sekarang ini dimulai dari keluarga. Saya dididik dengan lingkungan keluarga, dengan istri saya, dengan anak saya. Sama, kita semua punya keluarga, kita dididik di keluarga. Belajar untuk membangun mesbah di dalam keluarga. Saya bersyukur dengan pandemi ini. Banyak keluarga dipulihkan. Dengan situasi seperti ini, banyak orang-orang mau mencari Tuhan. Akhirnya mereka sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa bantu dia. Uangmu nothing, kepintaranmu tidak. Hanya Tuhan yang bisa mengatasi masalah ini. Itu sebabnya gantungkanlah, berserahlah sama dia. Segala apa yang engkau mau, serahkanlah sama Tuhan. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya dia. Dengan saatnya dia, bukan waktu kita. Saya diajar Tuhan bukan hanya untuk menjadi dewasa iman, dewasa rohani. Kita semua diajar untuk menjadi dewasa rohani. Kita bukan lagi anak-anak kecil yang selalu minta. Kenapa Tuhan mendidik kita, iman kita supaya bertumbuh? Supaya kita bisa memberkati banyak orang, mengajar orang. Itu sebabnya jadikanlah semua bangsa murid. Untuk menjadi murid, engkau dimuridkan dulu. Ajarlah mereka untuk melakukan segala perintah yang telah perintahkan. Baru ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Jadi kasih itu juga mendidik kita. Mendidik iman kita, bukan mendidik dengan keadaan, bukan mendidik dengan sakit penyakit. Jangan pernah takut dengan kata dihajar dan ditegur. Itu kita didisiplin oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Kalau soal surga sudah pasti. Tujuan Tuhan buat saudara dan saya adalah supaya saudara menjadi berkat bagi orang lain. Supaya saudara dan saya menjadi alatnya. Yang paling penting, Tuhan punya tujuan supaya engkau segambar dan serupa dengan dia. Di mana? Karaktermu. Rendah hatilah ketika engkau mendengar kabar baik ini. Andalkanlah Tuhan, jangan andalkan orang. Andalkanlah dia, jangan andalkan uangmu. Uangmu gak bisa ngapa-ngapain. Kepintaranmu gak bisa ngapa-ngapain. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan hidupmu. Taat, obey katanya. Hanya ketaatan yang menuntun kita. Saudara dan saya tanpa Tuhan nothing, gak bisa ngapa-ngapain, nol besar. Halo? Saya gak lagi marah, saya mau kasih tahu. Tuhan lagi mengasihimu. Tuhan lagi mendisiplin saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya didisiplin? Ayat yang terakhir saya akan sampaikan buat saudara. Di 2 Timotius 3. Ayat yang ke-15. Dua Timotius 3 ayat 16 berkata ayat 15 berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini yang ayat 16 saudara boleh baca. Pelan-pelan saudara baca. Segala tulisan yang diilhamkan Bapa memang bermanfaat untuk mengajar siapa? Saudara dan saya. Untuk menyatakan kesalahan siapa? Saudara dan saya. Untuk memperbaiki kelakuan. Amin. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Begitu cara Tuhan mendidik kita. Begitu cara Tuhan mendisiplin kita. Ini semua yang menuntun saya. Saya dididik sama Tuhan melalui firman Tuhan. Firman ini berkuasa. Tidak satu orang pun bisa merubah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bisa mengubah hidupmu. Dari firman ini kita bisa tahu, mengenal Tuhan yang benar. Saya mau sampaikan kepada saudara, jangan hanya sebagai mengenal bagi Tuhan, intim dengan Tuhan. Ketika engkau intim dengan Tuhan, intim dengan Roh Kudus, pasti engkau bisa menikmati, orang lain bisa menikmati apa? Buah-buah roh. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, buah roh itu bukan saudara yang nikmati, orang lain yang menikmati. Bagaimana engkau bisa mengeluarkan, menimbulkan buah roh karena engkau bergaul intim dengan Tuhan, bergaul intim dengan roh yang ada dalam hidupmu. Itu sebabnya hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendisiplin saudara dan saya untuk kebaikan saudara dan saya. Bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi kita masing-masing. Sadarlah saudara bahwa Tuhan sudah memberikan anaknya, sudah menebus saudara dan saya. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia menebus engkau dan aku tanpa kulonun. Tanpa syarat. Terimalah ketika engkau dikoreksi oleh Tuhan. Terimalah ketika engkau ditegur oleh Tuhan. Karena itu buat saudara dan saya. Rendah hatilah ketika Tuhan bentuk saudara. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar suara Tuhan. Percaya yang bisa menikmatin saudara sendiri. Ketika saudara dibentuk sakit, memang sakit. Seperti emas dibakar. Terakhir yang dikeluarkan dari emas campurannya perak. Perak bukannya tidak berharga. Itu sebabnya dia akan memurnikan kita. Apa yang dimurnikan? Ego. Ego kita yang dibuang. Amin. Ego kita yang harus kita lepaskan. Kita hidup bijaksana. Tahu hidup bijaksana? Bijaksana, bukan bijak sini. Banyak orang bijak tapi bijak sini. Egonya masih ada. Egosentris, egoisme. Semua paling benar akunya. Itu sebabnya Paulus menuliskan, aku melepaskan, akunya dilepaskan. Belajar untuk rendah hati. Menerima didikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah mendidik kami, mendisiplinkan kami. Kami percaya Tuhan semua ada dalam kendali-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Itu sebabnya Tuhan Yesus, segala perkara dapat kutanggung hanya Engkau yang memberi kekuatan. Engkau memberi penghiburan, Engkau memberi kami pemulihan iman kami. Didik iman kami Tuhan. Dan aku percaya Bapak, siapapun hari ini yang mendengar suara-Mu, termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Aku rela Tuhan dididik. Relakanlah hatimu ketika Engkau dididik. Jangan keraskan. Aku percaya Tuhan, semua ada maksud tujuan supaya kami anak-anak-Mu menjadi serupa segambar dengan Engkau. Mempunyai karakter yang rendah hati dan lemah lembut.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur ya Bapa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk membawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Akan ada nomor rekening yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sambil memberikan persembahan, sama-sama kita angkat pujian ini. Pujilah namamu Tuhan. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanmu oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh 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 oh. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu. Darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Karena kasihmu. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 akan saya bacakan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sama-sama kita akan mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, dan kami telah menerima kemuliaan untuk disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami semua sembuh, keluarga kami diberkati, dipenuhi Roh Kudus dan hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal.
Oleh darah perjanjian yang baru yang kekal, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur telah menerima perlindungan yang sempurna dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa dalam hidup kami karena Tuhan Yesus Kristus menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu tubuh yang esak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua telah menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini adalah sesuai dengan Ibrani 1 ayat 9, bahwa Bapa mengurapi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Roh Kudus mengurapi kami anak-anak-Mu, dan siapapun hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, dan aku percaya minyak ini, di mana minyak ini diteteskan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah dimanapun berada, siapapun saudara yang telah mengikuti fellowship saat ini, kami sangat percaya bahwa saudara telah diberkati. Amin. Kita percaya bahwa orang-orang yang menerima berkat juga akan menjadi berkat buat sesama, buat orang lain. Mari kami harapkan dukungan saudara. Dukung pelayanan ini supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Sebab masih banyak bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang belum pernah mendengar nama Yesus. Itu sebabnya mari dukung. Di layar saudara kami persiapkan yaitu nomor-nomor, yaitu Bank BCA online. Ibadah online saudara bisa transfer ke 8700 133177. Saudara juga boleh mentransfer persembahan persepuluhan ke Bank BCA 8700 105777. Dan jangan lupa di layar saudara ada barcode yang saudara bisa scan. Dan kami percaya bahwa kita semua akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami juga mengundang saudara, Bapak Ibu siapapun yang rindu untuk dilayani, berdoa bersama secara online dengan pastor-pastor GCC, kami sangat sukacita. Hubungi kami, hubungi para pastor, kita akan berdoa bersama. Sebab janji Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Dan jangan lupa ada program setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berdoa bersama, berdoa untuk keluarga-keluarga kita, untuk rumah tangga, untuk anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Kita juga akan berdoa untuk pelayanan kita. Pelayanan ini butuh dukungan saudara. Amin. Kita bisa berdoa bersama, hubungi kami. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sebab kita percaya karena kita ada di Indonesia, bangsa ini pasti diberkati Bapa di sorga. Dan yang terakhir, kami rindu saudara untuk tekan atau pencet tombol subscribe. Supaya selalu ada notifikasi di handphone saudara. Dan ketika kami mengadakan siaran online atau live streaming, saudara bisa mengikutinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saudara kita menerima doa berkat, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak untuk fellowship yang luar biasa pada saat ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami percaya kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya pesan dari mimbar ini, jangan keraskan hatimu ketika engkau didisiplinkan oleh Tuhan. Rendahkanlah hatimu, relakanlah. Itu buat kebaikan kita semua. Dan marilah arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, sama-sama kita katakan, datanglah Tuhan Yesus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Bapa, ku berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Bapa, ku menyembahmu, nyatalah kasihmu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kau. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Berterima kasih buat kasih setiamu dalam hidupku. Kau hapuskan segala dosaku, dulu sekarang dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu ku terima karena kasihmu. Oh, 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 oh.